warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita dukung bersama-sama channel Kusuma Kajen. Semoga channel YouTube Kusuma Kajen semakin berkembang, semakin maju, semakin jaya. Jangan lupa subscribe, komen, and share di channel Kusuma Kajen. Insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-Qahirin kamin bi'abdi Qalimatin al-ghulabat siyatan kasaratan billah wallahu ma'asabirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin Wa qala aidan man baraka waladuhu jahil kullu dhanbun 'amilahu 'alaihi amma Hadratal muhtaramun wal mukaramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang satuhu kinatokten ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati garsanipun guru kita sedaya garsanipun Romo Kyai Haji Athaillah ingkang tansah kula hormati garsanipun Romo Kyai Ahmad Hisham garsanipun Romo Kyai Mutawakil lan sedaya para kiai dan satuhu kula ta'zimi kula hormati kula pun dicadhok barokah ilmunipun garsanipun para sesepuh tini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang para ing panoros wedok ing pitutur panubating projoman dan pantomim kawula dasih wonten ing Tuban Sari wonten ing Margo Yoso wonten ing Salaman Magelang ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa sedaya perangkatipun Pamong Projo ingkang tansah kula hormati lan sedaya sangganing panitia ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting napa dene saking PAC saking MWC Nusalaman ingkang tansah kula hormati Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GB Ansor Banser bahkan kita Ibnu IPPU yang saya cintai, yang saya banggakan dan sedaya sangganing para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bil qaulina alhamdulillahi rabbil Salawat salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin ya rabbal bodong nongko dipangan ikan hiu margo yoso I love you. Alhamdulillah mali Bapak Ibu kula saged sowan nderek-nderek hormat
lirik-lirik Morosebo seorang wonten ing keluarga besar Musola Al-Munji Tuban Sari. Sedaya ingkang dumadi kabeh yang terjadi pada detik pagi siang hari ini adalah mergi saking rahmate kehendake Gusti. Menungso sagete hanya sebatas berusaha hembudidaya hangrekodaya perkara twitah jalmu dumadi ing alam padang. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah, menungsa hanya bisa berusaha cara bahasa Mesir romyatan min ghairi romin. Kula pribadi orangnya nak cara bahasa Inggrisnya babar belas, orang liga orangnya nababar pisan babar belas. Badan kula saged sowan Morosebo teng Tuban Sari kabeh terjadi saestu rahmate kehendaki izine Gusti. Nomor kali kula kelingan saking kitab Hilyatul Auliya Al-Imam Hatim Al-Asami. Beliau kitab niku dawuh Al-Ajalah minas syaitan. Sing jenenge kesusu, you know kesusu? Kesusu terburu. Buru niku nek cara bahasa Al-Imam Hatim niku jenenge sifate setan. Apa-apa nek ibadah kok sifatnya terburu-buru sehingga tidak fokus pada ibadah tersebut, maka ditumpangi oleh setan. Sholat terburu-buru, Allahu Akbar. Kelingan apa kok terburu-buru ketika takbir Allahu Akbar, ding 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 ding, oh bakso. Sholat di kiri bakso, sehingga tidak fokus terhadap sholat, tidak fokus terhadap pangeran kulon jenengan. Kalau kita pengen terburu-buru apa-apa kesesok nopo-nopo kesesok ibadah sing mikirakan kesesok, tidak menikmati indahnya bersama Allah, tidak menikmati indahnya bersama kanjeng Nabi di dalam ibadah kita, maka dari Imam Hatim Al-Asami termasuk minas syaitan, termasuk perilaku, termasuk ditumpangi karo setan. Al-ajalah minas syaitan, perilaku terburu-buru dalam ibadah sehingga tidak menikmati indahnya bersama Allah, tidak menikmati indahnya bersama kanjeng Rasul, maka perilaku itu ditumpangi oleh setan. Illa kecuali 5 perkara. Kalau 5 ini dilakukan dengan terburu-buru, maka bukan lagi perilaku setan, bukan ditumpangi oleh setan, malah jadi sunnahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ibadah sholat tersesat sehingga kita tidak menikmati indahnya bersama Allah. Congkong, congking, peledang, peleding, congkong, congking, peledang, peleding. Dikir kesesat, tidak menikmati indahnya bacaan, tidak tembus ke dalam hati. Dikir apapun dan tidak salah kabeh. Ya kayu, ya kayu, karena kesesat. Ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu, ya kayu. Takbir kesesok, Allah Akbar, Allah Akbar, tadi Allahu bubar, Allahu bubar, Allahu bubar, Allahu bubar. Bacaan ini tidak bakal tepat sehingga kita pun tidak menikmati indahnya bersama Gusti Allah. Ditumpangi karo setan. Illa kecuali 5 perkara. Kalau 5 ini dilakukan dengan terburu-buru, dengan secara enggal-enggal dilakoni, maka kita bukan ditumpangi setan, malah itu menjadi sunnahipun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang pertama apa Bu? Kalau dilakoni enggal-enggal dilakoni, terburu-buru ayo dan dilakoni. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Apa itu? Enggal-enggal memberi makan hidangan kepada tamu. Dicontohkan oleh Romo Kiai, begitu kulo tebluk langsung kon sarapan blok asin. Langsung pun sarapan daging, alhamdulillah. Sampai atas panggung langsung minuman, teh dan sebagainya. Ingin beres sunai pun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terburu-buru untuk enggal-enggal menjamu, menghidangkan
makanan minuman kepada seorang tamu. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam suatu ketika jam 12:30 malam, dini hari, jam 1 malam, wengi-wengi niko kepangsal wayah tengah wengi. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam begitu memuliakan seorang tamu. Jam 1 malam, malam ini boten jam 1 batu duhur, mboten jam 1 malam didatangi oleh tamu. Pakai jubah putih, pakai sorban imamah putih, berangkat dalamnya dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam 12:30 Nabi Ibrahim kerso nampi tamu. Disowang sawang iki bukan orang sini, ini bukan orang sekitaran sini, iki wong ado. Memang betul wong ado. Busana putih, bagi imam sorbanan putih, iki wong ado. Langsung bertanya kepada istri, Beb, sayang, apa mas? Siti Sarah, apa mas? Apa ya Nabi Allah? Apa ya? Apa mas? Soro Magelang, apa mas? Dek, lah iki kowe neng dapur ono makanan apa ora? Lah apa? Iki ono tamu. Apa jawaban Siti Sarah, mas? Tidak ada makanan sedikit pun. Yang ada cuma satu. Nopo mas? Nopo dek? Di belakang di kandang ada anak satu. Ya. Ono anak sapi mas, luwis oleh Nabi Ibrahim, monggo pinarak ring. Bapak-bapak pinarak ring supaya lenggak. Nabi Ibrahim ke belakang di kandang sapi, ambil anak sapi. Hanya itu yang dimiliki Nabi Ibrahim, ambil anak sapi, dibeleh oleh Nabi Ibrahim, dimasak, dihidangkan kepada tamu tersebut. Monggo, tidak silakan dinikmati. Monggo para tamu, monggo darumiye ini sunai kurban Nabi Ibrahim mencontohkan. Dihidangkan supaya menikmati, ternyata tamu nek mendel mawon. Boten ngendika sekecap rongcem, boten matur napa-napa, mendel mawon didangi, boten dar, boten nyuping, boten napa-napa. Boten meneng mawon, mendel mawon, monggo dahar meneng bae. Dahar monggo meneng bae. Akhirnya lama-lama Nabi Ibrahim janggal itu. Lho kok tamune boten gerak, boten gerik, lah nopo? Ternyata setelah dipahami Nabi Ibrahim, ternyata tamu tersebut samparan boten nambah lemah. Sopo? Ternyata adalah jelmaan para malaikat yang ketika akan berkunjung ke rumah Nabi Lut alaihi salam, mampir dulu ke dalam Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya apa yang terjadi? Oh, seperti itu. Tahu sopo malaikat Ibrahim ya Nabi Allah ngertenono sopo apik-apike seliramu kelawan tamu-tamu, barokah seliramu bagus kelawan tamu, barokah sliramu apik karo tamu, ngertenono Ibrahim sira nampa wahyu. Napa Siti Sarah 90 tahun belum diparingi momongan. Siti Hajar kagungan momongan. Sapa? Nabi Ismail alaihi salam. Siti Sarah istri pertama belum dikaruniai anak. Barokah menjamu tamu wujudnya malaikat, Allah maringi wahyu kepada Nabi Ibrahim. Siti Sarah hamil, diparingi putra, namanya pun dari kandungan Siti Sarah, namanya pun Nabi Ishak alaihi salam, yang nantinya punya putra namanya Nabi Yakub alaihi salam, punya putra namanya Nabi Yusuf alaihi salam, sing ganteng ora beda kali gula. Allahumma berpulau ketularan barokah Nabi Yusuf alaihi salam. Coba barokah bagus karo tamu, barokah bagus tamu, kita tidak tahu siapa yang datang. Kita tidak tahu. Loh, tamu datang ke rumah kula jenengan pasti membawa barokah. Di perkara utang ya urusan.
perkara utang ora urusan, tapi yang penting kita adalah bagusin mereka minuman lah, teh lah, kopi lah, dalam rangka kita hormat kepada tamu. Lo perkara nagih, perkara nopo-nopo, yang penting kita berusaha menjamu tamu. It'amu to'am, memberikan makanan, hidangan semampu kita. Air putih laun dalam rangka niki sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamu datang ke rumah pasti membawa barokah. Tamu pulang membawa dosanya yang punya rumah. Jadi ono tamu belum datang membawa barokah untuk rumah tersebut dan seisinya. Ketika tamu kondur, tamu niki nggowo dosane sing duwe omah, dosane ki mau dikumpulkan dari sinten tamune. Ketika tamu kondur, semua dosa dicacar-cacarakan, dibuang teng pinggir-pinggir dalan. Niki barokah kula jenengan bagusi tamu. Allahumma nomor siji yang terburu-buru demi kebaikan suri sunnah Rasulullah adalah it'amut to'am, enggal-enggal memberikan jamuan minuman semampu kita kepada seorang tamu. Ini adalah terburu-buru yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi. Nomor 2, terburu-buru yang disunahkan Nabi adalah waqta'ud daini. Apa itu? Enggal-enggal nyaur. Enggal-enggal nyaur utang. Barang sing paling abot, lu tak ngerti kali ini kula nak kata koni apa bayar. Menurutmu nak ini barang sing paling abot apa nak? Watu gede ya, ono sing lebih abot. Gunung Galunggung ya, ono sing lebih abot. Gunung Sindoro Sumbi, ono sing lebih abot. Nopo kiai nyaur utang. Besok teng oro-oro mahsyar itu ada orang sing metongkrong godhok jongkok ndak bisa berdiri apa meneh melayu. Sapa kuwi? Gambarane wong sing nang alam dunya pernah punya hutang, dheweke mampu bayar utang pirang-pirang, ono utang barang, utang benda, utang harta, utang uang, utang beras, sing paling landhep utang omong. Utang janji kepada manusia. Mulai Bapak Ibu kalau bisa ojo duwe jonja janji wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kula jenengan aja gampang gawe janji memastikan hari besok, jangan mengatakan iya sanggup, saya besok bisa, saya besok berani. Katakan insya Allah. Abot duwe janji, maka paling tepat adalah katakan insya Allah. Allah mengizinkan, ya muga-muga bisa Allah mengizinkan. Abot sama kue yang orang-orang masar dodong metongkrong nang alam dunya tau duwe utang benda harta, utang beras, paling landhep utang omong, utang mungkar menungsa, utawane nadar, utang omong karo Gusti Allah. Hati-hati, utang bisa jadi penyakit. Memang utang jadi penyakit pikiran kena, awak juga kena. Hati-hati. Nomor 2, waqta'ud dain adalah enggal-enggal nyaur utang semampu kita. Nyicil lah aja menang-menang baik, nyicil anak kabar belum bisa sekarang, ataupun utang 1 juta nyicil 1.000, ini adalah bukti tanggung jawab. Gila mungkin buru-buru yang disegerakan disunahkan Nabi adalah wujudi waqta'ud dain, enggal-enggal nyauri utang. Nomor 3, wa tazwijul binti. Buru-buru yang disegerakan adalah bagi bapak-bapak adalah menyegerakan anak wadon untuk dinikahkan apabila menemukan jodoh. Ayyuzawijahu ida abr. Hari ini wong tua ada 2 versi. Versi yang pertama yang katanya orang tua pengertian. Contoh, ono bujang, ono wong lanang pemuda mertamu teng daleme wong wadon, akhirnya ditemoni karo bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sopo kowe? Kula Joko. Joko endi? Apa Mas Joko saking pundi? Kula Joko saking Maos. Loh,
apa kowe sing dadi pacare anakku wadon yo nak? Nggih teresipun ngoten Pak. Napa Dik Siti wonten? Ono. Lho kowe pacare anakku wadon? Nggih Pak. Bu, iki lho calon mantu iki lho. Joko saka Maos iki lho calon mantu rene omahane mlebu-mlebu. Siti gawe wedang gawe kunjukan iki ono pacangan iki ono pacar nuti rene oti. Kumbulan anak lanang wadon jatuh. Nah, bapak karo ibu dateng pasar rin yo kowe nang kene wae. Aja pati-pati langsung nek bapak durung oleh kowe rene wae yo nak. Wis berdua wong lanang wadon nang jero omah wong tuane padha lunga nyang pasar. Hari ini wong tua yang seperti ini dikatakan wong tua yang pengertian. Orang tua yang ngerti karepe pemuda pemudi, ngerti keinginan bocah-bocah. Kamu sini saja Yona, Siti gawe wedang ti. Kamu sini saja Yona, Joko, kamu sini gak. Kamu berdua sama Siti gua nanya baik, kamu di sini saja. Dah kamu dukung mau ngapain silakan. Bapak tak nyang pasar ini Yona, begini baik. Hari ini orang tua yang seperti ini katanya dikatakan orang tua yang pengertian. Tapi nun sewu orang tua seperti ini dikatakan sebagai ad-dayus. La yadkhulul jannata ad-dayus, tidak akan masuk surga ad-dayus. Ad-dayus itu siapa? Ad-dayus adalah suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya, dan bapak yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuannya. Versi yang kedua, orang tua yang kedua versinya, ono bocah Joko mau Joko. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kulo badhe ketemu kali Siti Pak. Oh, kowe sapa? Kulo Joko. Joko saka ngendi? Saka Maos. Lagi Cilacap. Jadi Maos kulo Maos Cilacap. Lah iya, Joko saka Cilacap nggih. Lho, kowe iki apa anakku wedok, Nak? Kulo terusipun nggih kanca perke putrine Bapak. Oh, kowe pacaran anakku wadon. Terusipun ngoten. Oh, nek kowe pancen bener-bener dolan sing sesuai dengan syariat, nah, kowe dolan rene kena ninggawan nang wong tuamu mrene. Wis ngene wae nak, benangmu wetengmu apa? Tak saged. Bocah langsung melayu, wedi kali gila. Wong tua hari ini yang seperti ini katanya dinamakan orang tua yang kolot. Wong tua sing ora pengertian. Berarti tidak mengizinkan anak-anaknya berpacaran dan sebagainya. Hati-hati. Cara ibune yang betul, yang benar syariat cara ibune, prinsip orang tua yang pertama apa yang kedua? Kenapa? Yang pertama. Yang pertama namanya ad-dayus, tidak menaruh rasa cemburu kepada anak perempuannya. Kang ngomong besok ono bapak-bapak sing digawa karo Kanjeng Nabi dan diperkenalkan seluruh penduduk surga. Siapa itu? Adalah bapak-bapak yang mampu menghantarkan anak perempuannya dan menjaga keperawanan anak perempuannya sampai menginjak pernikahan. Nah, setelah itu dipahami, gagal-gagalnya seorang ayah adalah ketika mengetahui anaknya hamil di luar nikah. Niku coro ulama gagal-gagal seorang ayah. Berarti tidak mampu mendidik anak perempuannya. Wong anak wadon tanggungane mutlak seorang bapak, sampai memberi nama anak lanang anak wadon ayu hasina ismahu, nama yang baik kepada anak yang lahir anak lanang kalau bisa necor kitab tafsir, anak lanang kalau bisa memberi nama anak lanang ngikut nama depan dari ibu. Lagi anak wadon ngikut nama depan dari ayah. Sampai mongko bocah gede, ibu kerson mriyatini weton hari kelahiran anak lanang dipriyatini nang ibu, anak wadon tugas mriyatini weton seorang bapak.
ngomong ko anak wadon nikah, sing pertama wajib dadi wali nikahnya adalah seorang ayah. Gini ngomong gini. Mulanya jadi bapak tugasnya abot jaga nih anak wadon sampai nantinya dinikah oleh laki-laki yang insyaallah bertanggung jawab dunia akhirat. Allahumma amin. Nomor 3 tazwijul binti, segerakan menikahkan anak wadon, anak perempuan ketika sudah menemukan jodohnya. Hari ini mangkat anak lanang anak wadon. Pak, apa? Sing kita gawe dolan mari ngalun-alun Magelang ya, Pak. Iya. Ngana. Mangkat pun dengan motor, sok mating-tingan motor, cekelan. Lah motoran, layu 20 siti cekelan pundake sing lanang. Layu 30 malah mudun cekelan dadane sing lanang, layu 40 mudun cekelan wetenge sing lanang, layu 20 rada ngisor sepede, layu 100 cekelan kunci kontak dengan dipateni langsung. Itu berarti bapak yang dikatakan ad-dayus la yadkhulul jannah. Ad-dayus orang bakal mlebu surga adalah ad-dayus. Apa dayus bu bau? Seorang suami yang tidak menaruh cemburu kepada istrinya dan seorang ayah yang tidak menaruh cemburu kepada anak perempuan. Ad-dayus orang bakal mlebu surga tidak menaruh cemburu. Cemburu penting bukti kasih sayang. Yang orang penting adalah sing tidak baik adalah ketika berlebihan. Jadi apa namanya cemburu ya. Bahaya. Nomor pira 3 wa tazwijul binti. Nomor 4 wa tazhizul mayyit. Nomor 4 sesuatu yang terburu-buru dan disunahkan Nabi adalah wa tazhizul mayyit, menyegerakan menghormati jenazah, menyegerakan menguburkan jenazah. Tradisi kita adalah yang sering terjadi adalah mayit keleleran dan dimakamkan. Kenapa? Nunggu anak-anaknya datang dari perantauan, nunggu anak-anaknya datang dari Kalimantan. Iya kalau waktunya nyandak enggal-enggal, tapi kalau sampai sore larut-larut sore larut malam lagi ini masa dina selongianya ini anak-anak, berarti anak tersebut jangan dimakamkan dulu. Saya kepengen melihat wajah ibu saya, pengen melihat wajah saya untuk terakhir kalinya. Deleng yang ngopo mayit iku kepengen enggal-enggal dimakamkan. Mayit iku gembur-gembur enggal-enggal kepengen dimakamkan. Tapi anak aja nanti durhaka apa dengan cara membiarkan orang tuanya yang meninggal keleleran tidak segera dimakamkan, hanya sebatas menteni anak-anak di luar sana. Ono anak, jangan dimakamkan dulu. Saya harus bertemu ibu saya terakhir kalinya. Sampai dari pagi, siang, sore tidak kunjung datang karena mungkin perjalanan jauh. Berarti anak tersebut adalah anak yang tidak sayang, tidak berbakti kepada orang tua tersebut. Sing berbakti bagaimana? Pak, paman, bebe sudah dimakamkan saja. Karena mayit tinggalnya nggak segera dimakamkan, daripada nanti saya lama datangnya ke sore tolongnya nanti kebongin lagi, nanti bagaimana nanti ibu saya atau ayah saya dimakamkan tidak enggal-enggal dimakamkan, nanti bagaimana terbengkelai di atas tanah tidak segera dimakamkan di bawah tanah, nanti bagaimana sudah dimakamkan saja. Nanti saya datang ke kuburan, saya mendoakan di atas kuburan ibu saya atau ayah saya. Inilah anak yang berbakti, tidak mempersulit jenazah untuk enggal-enggal dikebumikan. Wadaj wizul majid, enggal-enggal menyegerakan untuk merumati jenazah, menguburkan jenazah. Ini tradisi yang mempersulit syariat pemakaman, menjadi anak-anak pulang dari sana dari perantauan sehingga mayit keleleran, jenazah keleleran tidak segera akan dikebumikan. Contoh tradisi yang bertentangan dengan syariat, menurut sosial betul tapi menurut syariat disalahkan. Apa yang nomor 2? Menurut tradisi sosial betul tapi secara syariat disalahkan. Apa itu? Mendahulukan orang lain untuk di soft pertama.
Misalkan sop kedua saya, kanca saya, kanca Mimani, sop pertama kosong. Ketika saya mengatakan monggo Bapak mawon, monggo. Saya di sop kedua ini sebenarnya kedua, tapi sop pertama kosong. Ada satu lubang yang tidak diisi, monggo Bapak mawon. Saya mengatakan seperti ini secara sosial betul, mendahulukan orang lain. Secara syariat hukumnya makruh. Secara syariat hukumnya makruh. Berarti bagaimana? Tanpa perlu perintah-perintah, langsung dengan sendirinya kita langsung mangkat satu pertama jeleng fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan ibadah kita. Ono banyu, ibunya bapak ibu sholat, toharo sesuci wudhu, mendahulukan orang lain. Monggo pak, monggo bapak ini wudhu. Jenengan secara sosial betul mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lebih tua, tapi secara syariat disalahkan, itu hukumnya makruh. Kalau secara sosial ya betul, kita jadi wong mendahulukan orang lain demi kepentingan orang lain, tapi secara ibadah jangan mendahulukan orang lain, harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Hukumnya makruh nek perkara ibadah mendahulukan orang lain. Orang banyak wudu, banyak mikir-mikir, panggil banyune, monggo Pak Bapak mawon, monggo Pak Bapak mawon. Secara sosial benar, secara sosial betul, tapi secara syariat hukumnya makruh. Mentani jenazah sekeleran di atas tanah, mentani anak-anak pulang, secara sosial betul. Ben ketemu kali betul secara sosial, tapi secara agama ya hukumnya salah. Kenapa? Yang namanya jenazah ini adalah enggal-enggal di bumi kan, menyegerakan pemakaman jenazah hukumnya sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Nomor 3 Papa. Nomor 5 At-taubah minal ma'asi, menyegerakan bertobat karena kita tidak tahu ngesuk-esuk urip apa ora. Kulo senajan 20 tahun ya ora kena sombong. Mergane wong niku al maut kami seling marodi. Yang namanya mati ibarat seperti kelapa. Kelapa kae bisa wong dhuwur, sing tiba pamit kelapa dhuwur ora kudu kelapa sing tua, manggare ambrol ya akeh. Beluluke tiba ya ora kurang, cengkire tiba ya pirang-pirang. Tiba sawit-wite ya pirang-pirang. Mulane perkara mati ora kena sombong, boko ibu ringgi monggo kula keri ora masalah. Tapi kalau ora kena sombong kabeh wong mesti bakal lemah. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa inna untu ni'matallahi la tuhsuha inna allaha laghafurur rahim. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-mukarram ya Rasulullah. Al-qalbu mutayyam bidahan nabi wa salla wa sallam ala dahan nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf القلب متيم بطاعة يا نبي وصلى يا نبي نبينا
Irmas, Irmus, remaja masjid, remaja musola untuk surbanisasi atau kerdusisasi. Kerdusisasi. Monggo katuran mas-mas untuk muter. Ini tak mas, tak mungkin perintah ya. Mungkin dia ini perintah kalau juga marahin. Ini duit apa? Yang buluan. Yang buluan. Di grup namanya grup. Nah, kita kendali orang bodoh. Kita mana? Lupa Allahumma jadi ya Nabi Muhammad. Quran ini tandanya masyarakat Tuban Sari cinta dengan calon-calon pemimpin masa depan. Anak-anak kita, adik-adik kita Tuban Sari hari ini yang dikatakan subhanul yaum rijalul ghad, pemuda-pemudi anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan. Suatu saat dari Tuban Sari anak-anak kita yang ikut-ikut ngaji bersama kita, anak-anak kita umur 3 tahun, 5 tahun, suatu saat dari Tuban Sari ono sing dadi Bupati Magelang, ono sing dadi kepala dinas, ono sing dadi menteri, semua dadi presiden. Allahumma kabeh mau tidak menutup kemungkinan wong Pak Joko Widodo delo maning mudhun genti sing anyar. Ranopat di kursi dari siapa ya dalam tetap mudun maning genti sing anyar maning gelem ora gelem jenenge jabatan ya silih gumanti hilih gumanti gentenan wong bojo gentenan orang andel wong kene masih ngoli randa Pak kata berarti genten ninggone kancane kabeh nang alam dunya ora ana barang langgeng pangkat dhuwure kaya ngapa aja maning terima RT wong anu presiden pemudun Pak Soekarno genti Pak Soeharto jabatannya pirang tahun Pak Soekarno 21 tahun dari 45 sampai 66 Pak Karno genti Pak Harto jenderal munggah dari 66 sampai 98 krisis moneter mudun genti Pak Habibie setahun. Mulai Bapak Ibu nih cara Magelang memang betul orang-orang yang belakangnya roto-roto gampang jadi pejabat. Allahumma contohnya siapa loh? Pak Soekarno bunyi 21 tahun presiden, Pak Soeharto 20 tahun presiden, Pak Habibie setahun nah yang ngomong Pak Habibie tahun tok sana bolu sana munggah tidak Bagus Dur 2 tahun luwung Abdurrahman Wahid masa Wahido dari berapa 99 sampai 2001 munggah sopo MPR mensomo supaya jadi presiden sopo Bu Megawati dari 2001 sampai 2004 pemilu munggah pemilu sing dadi sapa pemilu kabeh masyarakat milih sing murine Pak Susilo Bambang Yudhoyono dari 24 sampai 29 sampai 2014 terus maning 14 munggah sapa Pak Joko Widodo 14 sampai 19 munggah sampai besok 2024 kulane kulo angel pun dadi presiden Pak Kiai masa ngene kuli nuhu masa gak uli nuhu ya kemudian jenenge kula simpel pada jelas seperti orangnya ULINNUHA ulin nuha Al-Quran liulin nuha termasuk kula pada guru dari kula ingat aja jenenge Arab jenenge Islam tapi kok jadi dalang rata-rata kan nek dalang kan jenenge Jawa
Toko jenenge Jawa ini itu secara Jawa. Lah kula kan mboten lho nek disebut ya ora aneh di dalam ulin nuha. Li ulin nuha artinya orang yang berakal. Ya memang bak kulo tidak ada darah seorang jalan kulo memang wudu anak ke jalan saya tidak ada terah keturunan jalan. Lah nih guru ngaji kiai kulo keturunannya tapi nih turunan dalam tidak ada mulai nih kulo tinggal guru-guru bulan nak kowe jadi dalam ora apa-apa ning wajib ngemban misi visi misi perkara agama merasakan perjuangan jeng Sunan Kali muga-muga diberkahi karo Allah Allahumma karena ya memang semuanya ini ilmu keluarga Tuban sering mempersiapkan pemimpin masa depan. Kalau hari ini bocah-bocah pada hafal Quran, anak-anak pada minimal kenal karo Quran, paham rapal ya, hafal kan insyaallah iki rezeki bonus dibanding hafal karo Gusti Allah. Yang penting kenal Quran, ngerti Quran, paham Quran, mengamalkan isine Quran alon-alon karo lare-lare Tuban Sari dari Tuban Sari pada hafal Quran, khatam Quran, rampungan Quran, suatu saat dari Tuban Sari anak sing dadi bupati sing pada hafal Quran. Anak sing dadi kepala dinas Tuban Sari suatu saat kepala dinas sing pada seneng Quran. Anak menteri kan Tuban Sari, menteri sing pada seneng sinduduroran, seneng perjanjian, seneng sholawatan, asale kan Tuban Sari salaman Allahumma. Niki pakai sing mempersiapkan ibu-ibu juga mendukung mergane anak bodone anak tentang agama man taraka walatuhu jahil kullu dzambun amilahu alaihi man taraka sapa wong tua ninggalake anak walatuhu anak-anak ditinggal nang alam dunia keleleran dalam kebodohan jahil. Jahil itu artinya kebodohan. Bodoh perkara agama. Bocah bodoh perkara biologi rugi nang dunya tok. Bocah ora ngerti fisika rugi nang dunya tok. Bocah ora ngerti kimia rugi nang dunya tok. Tapi nek bocah orang ngerti perkara agama rugi tikel-tikel ya rugi dunyane ya rugi akhir atau kan perkara agama. Tapi nek bodone anak gara-gara wong tua tidak memberikan pelajaran agama kepada anak, tidak memperhatikan pendidikan agamanya anak, kullu dzambun amilahu alaihi sepira dosane anak gede nikaya ngapa wong tua ngalam barzah ketularan dosane anak nang alam dunia bodoh perkara ilmu agama sebabnya wong tua bener tidak memberikan ilmu agama anak nyolong dosa wong tua ketularan dosane nyolongnya anak orang ngerti perkara ilmu orang ngerti kalamun apa-apa nyolong dosane gede nyatanya ada di Quran khomer dosanya gede, kalau nyatanya ada di Quran. Mulanya Ibnu Abbas membagi dosa menjadi dua, dosa kecil, dosa gede. Jadi Ibnu Abbas termasuk dosa gede adalah ketika dosa itu disebutkan di dalam Quran. Lah, nyolong, khomer, judi, termasuk slot, judi online. Itu termasuk dosa jabat sini gede soalnya ada di dalam Quran. Tidak ada perjudian yang menguntungkan. Senengi perjudian diuntungkan utamanya sufi karena judi itu hanyalah fiktif belaka, itu hanyalah bohong, bullshit. Wong suki gara-gara judi orang anak, wong melarat gara-gara judi pirang-pirang. Gara-gara kalah Portugal, gara-gara Brazil kalah Portugal kalah, jadi kukut ya, hati-hati. Umpama jenengan kalah menang main,
walaupun jenengan menang judi, ya menang bagi monggo dimakan oleh anak-anak makan dari barang haram, dari dagingnya haram, ngalir ke darahnya haram, secuil daging nang awak gara-gara makanan haram wajib mlebutan neraka. Tapi nek secuil gara-gara makanan halal jadi daging secuil halal wajib mlebutan swarga ning Gusti. Mulane wong iki pinter-pinter menang judi diakali asane kudu panganan. Yang betul sing orang lebuat wetang tapi tetep mau hukumnya tetep Pak. Padahal hukum diakali ora benar. Hukum diakali. Dan nggih sing nggih niki lho perkara atomo. Bocah orang ngerti biologi rugi Mas rugi. Bocah orang ngerti fisika rugi Mas rugi. Orang ngerti O2, orang ngerti CO2, orang ngerti CO2 tank, bangsaannya orang ngerti ya. Aduh diwacau. Orang ngerti karbon dioksida, orang ngerti oksigen dan sebagainya singkatan. Rugi nang dunia kok. Tapi nih bocah orang ngerti perkara agama, orang ngerti perkara Quran, ngasih hati rugi dunia akhirat. Tugasnya orang tua adalah ayyu'allimahu alkitab ay al-Quran. Mulanya ibu kepada anak minimal mulan Quran mulan kudu orang ketang satu surah kujute Fatihah. Ben mongko wong tua nang alam kubur anak ganjaran terus mengalir selama bocah maca Fatihah. Lho sedangkan bocah bendine kan maca Fatihah. Kulo dadi anak bendine ya maca Fatihah. Kapan? Lho subuh Fatihah ping pindho, iki nembe sing wajib. Fatihah ping pindho, zuhur ping 4, ngasar ping 4, maghrib ping 3, isya ping 4. Itu baru yang wajib. Belum bar salat Fatihah maning. Belum berdua Fatihah maning, qobliyah ba'diyah Fatihah maning, duha Fatihah maning, hajat tahajud Fatihah maning, salat fajar Fatihah maning, qobliyah subuh Fatihah maning. Coba berapa banyak Fatihah yang dibaca oleh anak dan berapa banyak pahala yang diterima oleh orang di dalam kubur barokah wong tua ngajarkan Fatihah kepada anak. Ini namanya ganjaran orang rasa mengalir. Seneng apa bukan? Seneng. Ijik-ijik mlebu nang rekening leken duit apa? Oh ternyata tanduran sing apik artinya seperti itu. Tanduran ora rasa tuku dedek seneng bunga luar biasa. Ya Allah, mergane apa? Orang tua kita di Tuban Sari nitipkan bocah kang musola, kang masjid, kang TPQ, kang syukur-syukur kang pondok santren dibecang karo ilmu, pengerti ilmu, pengerti perkara tata krama unggal-ungguh al-akhlak fauqal ilmi. Akhlak tata krama di atas ilmu. Sedangkan ilmu bagi sangat penting. Siki coba nembe nang dunya, man arudat dunya, nembe nang dunya bahagia, fa'alaihi bil ilmi, butuh ilmu. Sound system tidak bisa bunyi kalau tanpa ilmu. Tulanan triple, tulanan bass, tulanan echo, rojen, resa muning tanpa ilmu. Gawe terop nggak bisa kalau tanpa ilmu. Apapun nek ana ilmu nek mulia. Jalan merga nidai yo dibecak karo ilmu. Kore niku koro kula jenengan ingkang sami kira hebat. Kenapa? Resane ana ilmune. Qul man alladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Habib Bidin, Gus Azmi, Gus Agam hebat. Kenapa? Lesannya orang ilmu nih. Seukbiru ya khaliqi min jadid kaman إلهي تريد وارجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. صلى على النبي محمد. Mereka butuh ilmu jalan apa maning. Belum
ngerti Mas Uli apa? Ini calon dalang, ini calon dalang. Anak apa Mas? Gua takut apa? Apa nih jenengan? Nek ngaji kan mulai jam 2 jam, nah sudah punya jam 2 jam. Kulo nek dalang kan mulai jam 9 jagong, tandur, jelek. Jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam kulo jago. Lah takut bener. Apa ora kepengin pipis? Duh, arep kon keberani kiri pipis kepriye, Mbak? Dhuwur lampu dalang sing kuat. Tangan dalang loro ning gerak kabeh, tangan kiri dodo kotak dok. Tangan kanan nyekel layang. Urung nek lagi perang nyekel kabeh kanan kiri, dolanan 2 wayang. Samparan sebelah kiri di bawah gini, samparan sebelah kanan di atas, jejak perang begini, cek. Kemudian ngurusin pipis. Itu baru fisik, pikiran. Mikir lakon bagaimana, bar ini suluk apa, suara buta bagaimana, suara berudara bagaimana, orang perlu mikiri pipis. Itu jam ulo jagong. Orang kok bermikir kayak niku, ngapaknya gerak kabeh, samparan jejak sak wengi nutup. Mripate kok napa ndeleng wayang kupinge ngrungokno gamelan. Soale melayu orane gamelan yo goro-goro, bedogane dalang duruk sepok Solo, duruk sepok Jogja, teter dog tak dung dan sebagainya. Ini tergantung kalau tangannya dalang, kalau samparannya dalang, mandali temen juga gara-gara sih dalang, sopine niku dalang. Suara wayang bagaimana? Sulukane iwang kacang prawara kusuma makara miwang geteri suaraning tandang mangkung prajana rumang kating prang sepira tiasing prajure kowe ora kena blero kudu pas karo pilingan gender kudu pas karo nadane ndak bisa blero isin ono dalam blero ya kena digawe-gawe coba wayang sewu wayang suaranya yo sewu lho kok ono ya lesan ono iki muni lha kulo mboten anak dalang tapi kulo seneng karo modal saya cuma mahabbah cinta karo wayang dan kulo mengaku kepada dalang-dalang Mas dalang ayo kita jadi dalang ayo kita pada seneng wayang siji beli saking guru gula tahu orang kowe duit gara-gara dolanan wayang, kowe ngerti apa-apa gara-gara wayang berkahi uripmu, dadi profesimu dalang-dalang niku. Pernahkah kita ngirim fatihah kepada Sunan Kalijogo? Pernahkah kita ngirim fatihah kepada para wali-wali ulun jenengan sing nyiptak wayang, Sunan Bonang dan ini itu? Pernahkah seorang dalang mikiri jarak kepada makam-makam wali-wali? Songo. Pernahkah kita lupa dalam terima kasih ulun jenengan? Bahkan orang niku mulane kulo dalang tapi kalau kepengen bulu diawasi kalau orang kiai. Nah, pada di dalam apa mangkat maring Sunan Kalijogo, mangkat maring Sunan Kudus, mangkat maring Sunan Ampel dan sebagainya, mangkat. Mini Magelang, Gunung Tiga, mangkat Bagelen, yang Ratu Bagelen, mangkat seneng ziarah. Kenapa? Batin urip, batin urip ngerti sejarah. Ayo, bulan kita pahalun-alun, bulan anak-anak yang kali pulau. Maksudnya saya belajar wayang boleh caranya nopo ngaji fisik. Maka di utara gubuk saya ono musola. Lah kulo belajar suara wayang karena adzan Pak Yai. Kulo niki belajar suara wayang bisa merebut darah gede. Yo protosino, yo kacasino, yo jagal bilowo, yo kodok ujung iri. Suara niku mbok karno. Lah tala. Oh. Puceling partoko gelar
Lis laknat lagunde iya ono pawungan sadro kakak gede dhuwur ngaku jeneng sapa kuwi aku nglawan aku Werkudara yo Bratasena yo Gajasena alah iya kalau mau belajar suara wayang bukan lagi berjalan kalau belajar kali para guru ngaji belajar karo guru kira belajar karo guru adan lulu SSG kalau belajar adan lu adan di pulau adan juara siji ini bukan sombong tapi juara siji teman-teman pesertanya loro di dalam segi kena tipes ya ya, karena kan prestasi kan loro guru itu kan mengalahkan sisi lagi esok dari musim menang iya anaknya lu sisi lu bindeng ada yang ayo salam dalam boleh di gubuk bulo nih Pak Yai tinggal di gubuk bulo kan itu Mbak Yai ngertos ono kelir ono wayang ono kotak wayang dan sebagainya kulo bukan anak dalam kalau anak dalam saya menikmati fasilitas orang tua enak ya kulo prihatin tuku wayang gawe wayang ya Allah prihatin mulai anak-anak yang suka wayang belajar jalan monggo belajar senang wayang silakan dari dalam monggo silakan kulo dukung jadi dalam tadi kulo masukin saya ngambil wayang boleh sebenarnya jadi tol silakan wayang jalan monggo belajar wayang kali kulo silakan aja malam-malam bareng isa bareng ngaji nek kulo prai jam bolu anak-anak kenapa ada dolan tulang geder dan sebagainya ayo pada senang wayang orang tapi wong Jawa prinsip saya adalah wong Jawa aja ilang Jawane apa kecil ilang Jawane sampun Pak Kiai hari ini wong Jawa ilang Jawane buktinya apa anak kali makan alat bu Joko tinggal mau beda itu bukti wong Jawa hari ini ilang Jawane sudah lupa dengan kejawaannya penyakit itu ada sebabnya cara ibunya kan penyakit datang dari Allah betul semuanya datangnya dari Allah buku bendu, buku kebagusan datangnya segalanya dari Allah menungsa menerima apa yang jadi pandu Gusti Allah tapi kudu ngerti rezeki juga dari Allah tapi rezeki tiba butuh yang namanya wasilah lantaran kita lahir juga butuh lantaran siapa? Ibu apa yang meletakkan waktu kan bukan butuh mau bidang bukan lantaran ibu pun bisa dari bayi merganya anak lantarannya siapa? Mulai bapak ya ora kena sombong, ibu ya ora kena sombong yang apa jeneng ora bisa metengi dewek. Iya, bapak yang seperti itu. Tidak ada kesombongan di antara kita. Allahumma. Iya, orang kena sombong kabeh-kabeh punya perannya masing perkenal. Nyong ini nyong kan sekali. Tidak boleh. Seperti itu semuanya penting. Tapi butuh lantaran, rezeki juga butuh lantaran. Penyakit butuh lantaran. Oh iya Mas. Iya, contoh. Penyakit lantarannya loro siji omongnya derek loro perilakunya derek omongnya derek penyakit tekak gara-gara nadar sing orang dibayar-bayar pernah pulau masulin pulau nyuwun banyu ya seperti ini teh tonton ini teh tadi tak hari ini teh mas ini mau mas teh nah panjenengan mas kok jadi banyu kali gula niki meriang mas Uli gula ya kaget meriang kali gula terus ada dokter mas nah ada rumah sakit maring puskesmas maring suket mas ketemu kalau biduan ketemu kalau bidan ketemu kalau mantri nah suntik sampun mas Uli bola-bali orang anak berubah penyakit gula akhirnya kita kan mau Jawa dina anak itu pasaran anak 5 bagaimana sinepat salur rebo itu misal bulu ini cuman belum gunang tunggal ahad 5 senin 4 selasa telu rebo itu kemis bulu semua 6 setu mana kita apal betul boten dina anak itu pasaran anak 5 tapi anak itu nih jarak
Ulah tunggu jawab penyakit ana hitungnya Pak, semuanya ana hitungnya. Jodoh-jodoh juga ana hitung-hitungannya. Cari istri atau suami juga ana hitung-hitungannya. Wirogo, wirupo, wiromo. Wirogo ala gede ora gede, cilik ora cilik kula. Wirupo ya ora elek-elek banget lah. Bijak standar lah, dia SNI lah ya. Muka SNI, ya rapatnya elek lah ya, kubur-kubur ya penting patut bisa kondangan lah. Nomor 3 Wiromo lanang atau mau batu. Nomor 3 adalah boleh kalau sing Wiromo toto krama jangkep. Wiromo apa sih ayu ning ngatak. Dua apa jenenge sembarangan. Apa ngetek. Ini cara silakan ngatak jeng. Gue orang apa kan orang kepenak. Wirogo, wirupo, wiromo. Hitungannya mana? Siji pesi, loro jodoh, telu padu, papat pegat, 5 minggat, 6 tembem, 700. Hitungan mana ini? Niku umpama contoh penyakit juga ono hitungane. Lah kula hitung tiba sabdo. Apa maksudnya sabdo? Penyakit sing teko gara-gara omongane dhewe. Berarti kula kematur kene iki Mas, sampeyan tau duwe salah apa karo wong, tau duwe janji apa karo wong, utawane tau duwe nadar apa sing sampeyan lali ora dibayar-bayar karo Gusti Allah. Wong utang utang banda sore bondo, utang beras sore beras, utang tembung sore kasunyatan kenyataan. Jajan dari ngeli, tahu duntang apa, tahu ngelarani sopo gara-gara lesan. Tajamnya pedang kena tangan, ono tambane. Tajamnya pedang kena apapun kulit, ono betadine. Tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Nanti mati besi kelingan. Lidah tidak tak berulang, tapi landep mengungguli tajamnya pisau, pedang dan sebagainya. Hati-hati lesan, salamatul insan bilisan. Selamat orang yang menungsa goro-goro lesan. Nganti menungsa neraka orang mentas-mentas juga gara-gara lesan. Dosa nyolong insyaallah tinggal karo Allah, asal gelem jadi ngapura karo Gusti Allah. Dosa nyolong, dosa ngeksu, dosa maling, dosa begal, semuanya kalau orangnya belum bertobat, taubatan nasuha insyaallah tinggal karo Gusti Allah. Tapi dosa niki nek kalian urung tobat ajar marah mendapatkan kemenangan Allah. Apa? Sepele. Dosa lesan apa itu? Jaluk maring sakliyane Gusti Allah, percaya kekuatan sakliyane Gusti Allah. Sepele lho Pak, kurang ngucap mbah nomor hebat. Jadi sepele kurang ngucap lesan apa abote, tapi akibatnya abote luar biasa nanti neraka orang mentas-mentas gara-gara dosa lesan. Percaya kekuatan jaluk marang sakliyane Gusti Allah, menuhankan yang lain. Pejabat Tuhan kula jenengan adalah Gusti Allah. Alhamdulillah ini. Siji penyakit gara-gara lesan. Nomor 2 penyakit gara-gara perilakunya dewek. Ini enggak. Yang pertama, contoh dari ilmu Jawa, niki benjenengan ngerti ilmu Jawa. Yang pertama penyebab penyakit orang mari-mari sulit supaya sembuh, umpama sakit yo suwe ora kaya biasane. Yang pertama adalah saka perilaku kula jenengan piyambak. Napa maksudnya Bu? Nomor 1 adalah suka makan di atas kasur. Yang masih senang makan di dhuwur kasur dilereni. Ini faktor sengaja. Lah perkara sakit wong sakit, napa digowo maring gowo-gowo. Ini karena faktor kesengajaan. Tunggu sama apa bawa kamar mangan dhuwur kasur. Tunggu sama apa bawa kamar mangan dhuwur kasur. Tunggu sama apa bawa kamar. Ini karena faktor kesengajaan. Memang sengaja, bukan karena sakit, tapi karena sengaja. Apa mangan dhuwur kasur. Itu bukan tempatnya untuk makan. Tempat yang bawa makan kasur. Masuk terus tidur terus tiduran terus. Kenapa-napa ya. Nomor 2 contoh penyakit teko gara-gara perilaku sendiri. Nomor 2 adalah ibu nek godhog banyu kalih napa ceret napa panci.
Ono sing ceret, ono sing panci. Paringi contoh nganggo ceret. Ibu nggodhog banyu pakai ceret. Ibu rebus air pakai ceret, pakai panci, pakai ceret. Iki ceret, iki panci. Dhuwur kompor, tekluk. Kompore uripna celing. Murup kompore gede genine, lama-lama kan umum. Bahasa Inggrisnya blubuk. Ya itu, ya blubuk. Wis mateng, panas, umum, mendidih. 100 derajat Celcius. Rampung, ibune dituangkan air, tengremos, utawa langsung gelas. Ewon dene masih ada sedikit sisa utawa setengah banyu, setengah cerem, nopo? Tremok nopo? Ceret utawa panci setengah wis ono banyune. Kan lama-lama didiamkan suwe-suwe ya mesti nih adem. Ibu kepengin nggodhog banyu sing panas maning, kalau bisa ojo sing wis mateng digodhog malih. Ki mare penyakit ora mari. Logika mikro wis adem dipanasi maning. Adem panas maning. Ki marai iyo adem panas adem. Mulai ini kuconggo ilmu Jawa yang kadang-kadang kita menyepelekan. Nomor 3, penyebab paling baik penyakit adalah pring. Ngisor gendeng cara mriki jenenge napa? Usuk napa? Napa? Hah? Usuk iki, reng iki, reng iki usuk iki, usuk. Pring niki sing mriki usuk. Kula nate diundang kali tiyang masuke jajal umai kula di Terawang. Mikir jajare nang Bogor napa? Kenapa? Dene umai kula kaya jandi nggone panas, sing nggone padha mriyang kabeh mriyanget. Berobat ning dalam mriyang ora ana perubahan pripun, Mas? Umai Mas Rotong, berarti kan rumah Jawa pakainya kering semuanya. Saya lihat berbublen, sudah kelihatan apa yang terjadi di atas ono usuk utawa ono rangken. Cara dulu rangken itu rangkaian pring itu. Nah, yang namanya pring, yang namanya bambu itu tidak mau bonggotnya di dhuwur. Terus niki pring itu tidak mau bonggotnya di atas, tidak mau. Apapun pring, apapun bambu, baik itu bikin pagar, bikin apapun patok-patok telamungan, jemuran, you know telamungan, jemuran, iya, pemean, iya. Apapun pring, apapun bentuknya pring, wujudnya pring, gunanya pring itu tidak mau bongkot tening dhuwur. Ada satu bambu yang terbalik dari bongkot tening dhuwur, itu jadi penyebab penyakit juga bisa. Tok, jenengan nek memahami nek ono preko niku kalau malam bisa tok ada suara-suara niku. Ada satu bambu yang masangnya terbalik bongkot teneng dhuwur. Bongkot pring kudune di bawah ilmu jangan. Wong Jawa aja ilang jangan. Yo nggih. Allah, kula jenengan lolonan ben dadilah kita dadi wong Jawa. Prinsip saya, Islam mendalam Arab digarap Jawa, dibawa Barat, diruatkan wong Jawa, orang ilang Jawa nih Allahumma. Kita berharap anak-anak kita dari wong sing berilmu juga bertata krama, beretika. Ada ulama sufi. Ulama sufi namanya pun Syekh Sari As-Saqati, ini wafat tahun 867 Masehi. Sedangkan Majapahit berdiri tahun 1293. Majapahit ngadege tahun 1293. Keraton berarti Masjid Agung Demak berdiri tahun 1401 Masehi. Nah ini kok tahun 897 Masehi wafatnya Syekh Sari As-Saqati, ini juga paman dari Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama sufi, tapi beliau punya toko di pasar Baghdad. Suatu ketika saya Sari dikabari, ya Syekh, kenapa? Saya punya kabar apa? Pasar Baghdad kebakaran. Sedangkan saya Sari punya toko nang pasar Baghdad, dikabari Baghdad pasar kebakaran. Apa beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka wong pasar kebakaran, mesti tokone juga ikut terbakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada kabar baik, Syekh. Apa kabarnya? Ternyata ada 2 toko yang tidak terkena api. Di antaranya adalah toko ini sampean.
Beliau jawab, alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Beliau jawabnya alhamdulillah toko saya tidak terbakar. Siang hari ada kabar, malam hari tertidur, didatangi Kanjeng Nabi, diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, apa yang terjadi Sari, kamu punya kesalahan apa sehingga suaraku buruk. Kamu tadi siang mengatakan apa? Apa yang terjadi tadi siang? Ya Rasulullah, ada kabar pasar Baghdad kebakaran. Kamu ucap apa? Innalillahi, ya betul. Terus apa mana? Tapi saya dikabari bahwa toko saya tidak terbakar. Kamu ucapkan apa? Alhamdulillah. Kui sehingga suaraku buruk. Kowe ngucap alhamdulillah. Duh, salah saya apa ya Rasulullah? Kowe walaupun senang ngucap alhamdulillah, tapi kamu ngucap alhamdulillah pada baik kowe senang di atas penderitaan orang banyak. Pada baik kowe berbahagia di atas ribuan toko yang terbakar. Kowe ngucap alhamdulillah mensyukuri tokomu yang tidak terbakar, tapi kamu bahagia, kamu senang di atas ribuan toko yang terlalap si jago merah. Beliau secara sakuti menebus kesalahan, bukan dosa, kesalahan itu dengan cara membaca istighfar 30 tahun. Menebus satu kesalahan, beliau membaca istighfar untuk satu kesalahan itu, menebus dengan cara membaca istighfar untuk satu kesalahan dengan cara membaca istighfar selama 30 tahun. Ini mental ulama yang sangat menghormati orang lain. Mental ulama yang sangat memuliakan tetangga dan sebagainya. Mulai kulo matur ayu sareng kulo belajar sareng-sareng dan kulo pribadi sendiri. Kulo pribadi dadi bocah sing alim, tur sing saleh, sing bermanfaat maslahat Allahumma. Makanya doa saya ketika tahajud napa-napa kulo matur karo Allah, ya Allah, sepiti kulo nek donga mboten ada apa ora. Ya Allah, dalem mobil. Ya Allah, dalem bojo. Iya, bojo sama takdir. Tapi kalau memakan ya Allah, andai saya mengalam dunia bermanfaat, bermaslahat, membawa kebaikan, membawa kebagusan untuk orang lain, untuk keluarga dan semuanya, pribadi saya dan masyarakat, ya Allah mohon panjangkan umur saya, berilah saya kekuatan. Tapi andai kata umur saya hanya untuk kemaksiatan, hanya untuk berbuat kesalahan, mohon ya Allah jangan kau lanjutkan lagi umur saya di dunia. Langgo ngopo melaku tapi tidak ada tujuan yang dicapai. Langgo ngopo kita berjalan tapi kau itu batang lumaku, batang laku nang alam dunia, tidak ada gunanya. Bermanfaat artinya apa? Ya pokoknya itu sodako, moga-moga manfaatnya masalah hati masyarakat, salaman masyarakat, margo yoso semuanya. Ya Allah, andai kan umur saya bermanfaat, mohon dipanjangkan, diberi kekuatan, kesabaran. Andai kan saya umur saya tidak ada manfaatnya, hanya berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, ya Allah mohon jangan kau lanjutkan lagi umur saya di dunia. Dan kita yang alam dunia boleh ridane Gusti Allah. Allahumma. Caranya adalah 3 perkara mencegah anak soleh solihah. Siji, doakan anak-anak kita. Dungo bu, badhe sholat maghrib. Ibu dungo, sampun bu. Rutin boten? Ngalon-ngalon bareng maghrib, sholat rampung dari kirimi Fatihah. Di antara 2 waktu ini doa kita sangat mudah dijawab kalau Gusti Allah. Oleh Gusti Allah. Pada sholat maghrib ibu dungo, tawasul dulu, kita nempel ke Kanjeng Nabi, nempel Septul Putri Jalani, nempel kali Badal Harawatu Congol, nempel kali Mbah Hamid, dan semuanya kita fatihai, rampung adik anak-anak. Ya Allah, anakku yang pertama disebut Uling misalnya. Ya Allah, anakku si Uling, moga-moga ya rodo musik dek. Mudah-mudahan ya tambah ngandime, tambah bagusnya, tambah istiqomah ibadahnya Fatihah. Fatihah dibacakan pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang minimal 3 kali karo atine ngrendeg nyuwun temenanan karo Gusti Allah. Fatihah rampung 1, doakan anak-anak kita. Nomor 2, hindari kata-kata kotor maring anak. Di antara tanda-tanda yurisul faqro, gampang fakir, gampang melarate adalah perilaku anak maring wong tua. Wal masyuku tamal masyayikh yurisul faqro.
Ternyata bocah durhaka kuwi gampang larate. Bocah sing panik karo wong tuwa gampang dadi melarate. Nang kita tak ilmu talim disebutkan wal masyu quddamal masyayikh yurisul faqra. Di anak-anak mlaku nang ngarepe wong tuwa. Petantang petenteng mentengkel kaya ceret. Melaku nang ngarepe wong tua ndian mantu melaku nang ngarepe mertua tanpa permisi kula nuwun dume anak sugih dume mantu pinter dume mantu pala dhuwur nyepelek nang wong tua nyepelek nang mertua melaku tanpa permisi tanpa kula nuwun tanpa duwe etika tata krama dengan sholatnya dengan sombongnya melaku di hadapan orang tua dia santri, dia murid melakukan ngarepe guru tanpa permisi kula nuwun akhlake mati, akhlake rusak ngati-ati dari sebab yurisul faqra gampang fakir, gampang melarate angel rezekine naudzubillah min itu anak marang wong tua diwalik wong tua sebenarnya dihormati kemana apa nomor dua ibu bapak maring anak apa kepengen anaknya gampang sugih ibu bapak hindari kata-kata kotor maring anak apa maning wong nganting donga elek maring anak bocah mau duit orang ngomong sedangkan ibu tidak pernah menasehati ibunya ngendika bocah yang maling bocah mau jadi maling sapa sing rugi ibu bapak mergane apa mendikan ibu sendiri membuat anak tersebut mental maling bocah menjadi bakul jajan tidak bawa uang ibunya marah-marah bocah kok kayak jangan temen ngomongan aja ngandani wajib nasihati wajib kalimat yang tepat bocah jajan orang bawa duit ibunya ngendikan sing apik ngandani wajib nasihati harus kalimat yang tepat adalah ya bocah kok pinter banget kayak menteri ekonomi jajan orang gawa duit yang ngandani yang dongak nasi ngapi tekbirmu kok bocah pikir mental koyo menteri ekonomi Allahumma loh, sedangkan Imam Besar Masjidil Haram hari ini sinten Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Beliau jadi Imam Besar Masjidil Haram, takmir Masjidil Haram, takmir Masjid Nabawi. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau jadi ulama besar tidak lepas dari doa orang tua. Ketika Syekh Abdurrahman waktu kecil umur 7 tahun lagi nakal-nakalnya, lagi lucu-lucunya, lagi aktif-aktifnya membawa pasir disiram kepada makanan yang dibuat oleh ibunya. Ibunya gentak, ini gentak kayak apik. Terus ngana nih enggak? Persenangan ini enggak? Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Umur 7 tahun bisa dengan ibunya kon Imam Masjidil Haram. Begitu ibunya kepengen anak-anaknya jadi keluarga besar Masjidil Haram. Hari ini selama tahun berlalu dari peristiwa itu, hari ini Imam Besar Masjidil Haram kita sholat di hadapan Ka'bah wawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram mengunakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah wujudnya Ka'bah diberkahi Allah. Siapa Imam Besar kita di sana Masjidil Haram? Ketika umur 7 tahun disabda dengan ibunya kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. Mulane mumpung kita mas mbak masih punya ibu yang ibu sudah di alam kubur silakan datangi kuburannya didoakan tanda bakti kita pada orang tua saben malam Jumat saben setiap sholat doakan orang tua kita. Nah, yang masih hidup berbanggalah, berbahagialah. Kita punya surga, kita punya malaikat yang menampakkan rupanya wujudnya seorang ibu. Waftahiyadahuma fa inna minha memba'ur rizq. Sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu ada yang namanya memba'ur rizq, sumber rezeki. Allahumma mulanya ya pintar, ya bener, ya bener, ya pintar, tursing bener. Nomor 1 dongak anak, nomor 2 hindari kata-kata kotor maring anak, apalagi dungu elek maring anak bahaya. Nomor 3 adalah ojo gampang wong tua membanding-bandingkan anak. Setiap anak punya bakat masing-masing. Iwak ojo dipaksa kon menek wit klopo keton goblok. Iwak ojo dipaksa supaya manjat pohon ya keton bodoh. Setiap hewan ada bakat masing-masing, setiap hewan punya keterampilan masing-masing. Ya kuwi kucing, ono iwak, ya tambah macam-macam. Ya bodoh karo anak. Kula matematika enggak terlalu bisa. Kula matematika enggak, tapi nek duit apal.
Oh ya kaya wong dulu, orang dulu kan ora iso maca ning perkara duit. Hitung-hitungan ora bakale salah. Niku wong tuwa riyin niku perkara maca ora pati pinter tapi nek perkara duit hitung-hitungan ora bakal salah niku wong hebat niku nggih. Lah iya, nggih. Semua anak ana bocah, anak kan punya peran masing-masing, punya bakat. Ana sing bocah senenge agama tentang fisika jeblok, bocah senenge pelajaran IPA sosiale don. Itu biasa lah, itu kan perannya masing-masing. Ono lah kula fisika ya jeblok, matematika ya anjlok, gawe-gawe anjlok. Nah, iya, semua anak kita punya peran masing-masing, punya bakat. Mulai wong tua jangan sekali-kali, jangan mudah membanding-bandingkan. Tae, kok dia anak presiden. Tae, jadi pegawai. Tae anaknya Ibu Mila, jadi ini, jadi itu. Tae anaknya Yumarayati, jadi ini, itu. Setiap anakku, putra-putra jenengan punya bakat masing-masing. Jadi wong tua jangan mudah membanding-bandingkan anak-anak sesama anak-anak maupun karo anak tetanggane mulai gawe derek-derek. Yakinlah semua anak punya mental masing-masing. Ibu Karindungo dan mensupport mendukung anak kita pengen selamat sukses dunia akhirat. Allahumma ya Rabbal. Kulo langsung pondok matur diaturi kali kiai. Mak, kowe tak ojo bali dhisik. Napa kiai? Tak paringi jajah. Napa kiai? Sholawat duwi. Kulo diparingi sangu. Sangune napa kiai? Sholawat duwi. Jadi sapa wong gelem ngamalkan sholawat iki, insyaallah bendinane pasti nyekel duit. Perkara utame akeh sih, utang akeh. Tapi sing penting bendine ora let perkara nyekel duit. Ora ketan sepiro tapi mesti duit namanya sholawat duit. Ya ndonga ya usaha ya ndonga. Sing pertama dongane seperti ini, saran-saran. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat bisa nyandrang bisa ngeliwat. Allahumma ubat muga-muga diparingi selamat. Allahumma kari sholawatnya jenenge sholawat. Iya, kuwi tak perlu banget dibule. Namanya pun sholawat kuwi. Enjang-enjang kalau masak-masakku kali masak kalau sholawatan. Namanya pun sholawat duit. Rampung duha ibune sholawatan dungo-dungo ben suami dimudahkan rezekinya oleh Gusti Allah. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش والحمد لله رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين والحمد لله رب. Kepada pembawa acara waktu dan tempat kami kembalikan untuk mimpin doa, kemudian izinkan mengingatkan doa. Ampun dipercayakan sekitar ibu dan dulu sekitar oleh Romo Kiai malam-malam baru kapor alim. Muka-muka pada siang hari ini kita bersama diberikan istiqomah ibadah, rezeki ingkang kathah barokah, saged sowan Mekah Madinah Allahumma, pecah husnul khatimah Allahumma. Atau nuwun kalau dimanapun para wahande kayak orang Somorawa dan masyarakat Tuban Sari, masyarakat Mergo, Yoso, masyarakat Salaman, seperti manapun yang turun. Allahumma fi'ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.